Dalam prosesnya, karena barang kiriman PMI kebanyakan barang bukan baru, sehingga terkena lartas atau larangan terbatas dalam Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jadi karena barang-barang PMI lebih banyak ya adalah barang-barang bekas, maka ternyata ini diatur oleh Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi bukan peraturan BP2MI, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Sejak saat itu sudah dilakukan pembahasan sebanyak 6 kali yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Kemenko Perekonomian, BP2MI terlibat di dalamnya, diundang ya, karena kita sebagai pihak pengusul, Dirjen Bea Cukai atau Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag dan lain-lain. Nah, ini penting disampaikan kepada para pekerja migran Indonesia yang dalam dua komentarnya melalui media sosial. Nah, ada yang keliru menganggap bahwa tertahannya barang-barang ini karena BP2MI. Ya, ini penting untuk kita clearkan. Saya jelaskan ke berbagai pihak, BP2MI justru menjadi pihak yang mengusulkan agar negara ini, pemerintah ini memiliki aturan yang bersifat khusus untuk memudahkan kiriman barang PMI dan untuk meringankan biaya yang selama ini dibebankan kepada mereka. Jadi BP2MI adalah pihak yang memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari pekerja migran Indonesia. Pertemuan tanggal 3 Agustus dalam rapat terbatas Kabinet Republik Indonesia di Istana tanggal 3 Agustus 2023 dipimpin oleh Bapak Presiden, saya sampaikan lagi dalam rapat tersebut bahwa BP2MI telah menginisiasi, mengusulkan pentingnya negara hadir untuk memberikan relaksasi pajak atau meringankan biaya atas kiriman-kiriman barang PMI, termasuk ya tidak adanya kesulitan-kesulitan di lapangan. Presiden langsung setuju dalam ratas tersebut ya, dan ini jejak digitalnya masih ada, berita-beritanya dari hasil pertemuan itu sudah kita publish. Disetujui oleh Bapak Presiden bahwa untuk mengapresiasi para pahlawan devisa, barang kiriman PMI ya diberikan pembebasan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per tahun. Jadi kalau dikonversi ke rupiah sebesar berapa juta? 24 juta. Kalau dikonversi ke rupiah itu 24 juta. Jadi karena kiriman barang milik PMI per tahun ya dikurangi, dibebaskan sebesar 24 juta atau 1.500 US dollar dalam 3 kali kiriman dalam tahun. Ya lumayan lah, mungkin belum terlalu memuaskan, tapi pengurangan 24 juta atas biaya kiriman barang PMI itu juga sudah lumayan, yang tentu kita harus berjuang lagi untuk lebih besar lagi dari itulah. Siapa yang dimaksud PMI? Yaitu PMI yang hanya prosedural, maka mereka juga mendapatkan ya pembebasan atau relaksasi pembiayaan sebesar 500 US dollar per tahun untuk 1 kali kiriman. Jadi ada pembeda ya. Kalau yang resmi tadi 3 kali kiriman mendapatkan relaksasi ya, pengurangan pembiayaan 1.500 US dollar. Kalau yang prosedural yang tercatat dalam Cisco hanya 1 kali
sebesar 500 ya, USD. Kemudian juga di samping itu diberikan pembebasan bea masuk IMEI HP untuk barang ya yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia sebanyak 2 handphone. Ini kan sudah luar biasa. Apa yang diinisiasi, diperjuangkan oleh BP2MI, kemudian direspon oleh Bapak Presiden tanggal 3 Agustus 2023. Masalahnya di mana? Saya ingat persis. Mudah-mudahan teman-teman kementerian lembaga juga menyaksikan ya live kita secara langsung ini. Saya ingat persis karena saya menjadi pihak yang diundang oleh Presiden dan termasuk adalah sebagai pihak penginisiasi dari usulan tentang pembebasan bea masuk barang milik PMI, termasuk handphone milik PMI tentang administrasi ya handphone sebanyak 2 handphone. Presiden menekankan waktu itu, meminta kepada peserta yang hadir ya, Presiden katakan saya minta 2 minggu sudah selesai. Jadi kalau 3 Agustus sekarang tanggal 30 November itu artinya sudah berapa bulan? 4 Agustus, September, Oktober, udah mau masuk 4 bulan. Jujur saya katakan ini menyedihkan. Saya juga ikut kecewa ya. Saya juga maklum kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Jelas kok, Presiden minta 2 minggu. Kenapa harus berlarut begitu terlalu panjang? Hanya untuk urusan yang tentu Presiden memiliki pertimbangan kan? Ya, apakah Presiden harus disalahkan? Nanti ada orang mengatakan itu Presiden salah ngitung waktu. Nggak mungkin ya, terlebih Presiden ini orang yang memiliki semangat satset dalam bekerja ya. Jujur sekali lagi BP2MI menyampaikan kekecewaan ya, dan memaklumi kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Kalau syaratnya untuk barang-barang PMI itu cepat keluar, saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan. Yang terhormat Ibu ya Sri Mulyani, Bapak Zulkifli Hasan, saya demi Allah mau melakukan itu. Demi bebasnya dan dikeluarkan segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Keluar peraturan itu.